Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dedi Hermawan MPD selaku fasilitator Provinsi Jawa Barat, dan yang saya hormati Bapak Oman Suryaman SPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik dengan rekan saya Ibu Iis Marsidah, wali kelas 5 di SDN 2 Cinta Damai. Dan pada kegiatan ini ada beberapa tahap yang akan saya laksanakan. Yang pertama adalah praobservasi, yang kedua observasi ke kelas, yang ketiga adalah pasca observasi. Dan untuk hari ini adalah yang akan dilaksanakan praobservasi. Baiklah, akan saya mulai. Selamat pagi Bu Iis. Selamat pagi, Bu. Bagaimana hari ini, sibuk? Tidak, Bu. Kebetulan di kelas sedang pelajaran bahasa Inggris. Baiklah, saya minta waktunya sebentar ya, Bu. Baiklah, Bu. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Seperti yang saya kemarin informasikan kepada Bu Iis bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi ke kelas Ibu, yaitu di kelas 5. Nah, supervisi akademik ini mungkin akan membantu Ibu dengan saya juga dalam proses pengembangan pembelajaran, atau di sini juga Ibu boleh ngobrol-ngobrol santai dengan saya tentang proses pembelajaran. Dan pada kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat kesiapan Ibu nanti dalam pelaksanaan observasi di kelas. Nah, kira-kira dari percakapan ini mungkin ada yang diharapkan oleh Ibu, kira-kira apa? Dari percakapan hari ini ya, yang saya ingin lakukan, saya ingin mendapat masukan untuk memperbaiki pembelajaran. Selain itu pula saya ingin bertukar informasi dengan Ibu tentang proses pembelajaran yang efektif. Oke, jadi Ibu mengharapkan dari percakapan ini bertukar informasi ya, bertukar pengalaman dalam mengajar sebagai persiapan untuk besok proses pembelajaran di kelas. Benar, Bu. Semoga Ibu juga tidak merasa terbebani dengan kegiatan hari ini. Iya. Besok kira-kira Ibu mau mengambil pelajaran apa? Besok saya akan mengambil pembelajaran IPA tentang pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Oh, bagus sekali Bu. Jadi kira-kira tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut apa ya Bu? Tujuan yang ingin dicapai yaitu siswa dapat mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan dengan baik. Lalu apa persiapan yang sudah Ibu lakukan sampai hari ini? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok ya Bu, saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, LKPD maupun evaluasi. Baiklah Bu, sudah lengkap sekali persiapannya yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan proses pembelajaran besok. Tapi kira-kira mungkin dari persiapan itu ada yang merasa kesulitan, kira-kira apa kesulitannya? Kesulitan yang saya hadapi mungkin dari siswanya yaitu kemampuan siswa dalam belajar itu bervariasi ya Bu. Ada yang cepat dalam menerima pembelajaran ataupun sebaliknya. Baiklah Bu, berarti Ibu ini sudah memiliki persiapan yang sangat matang ya. Dalam hal ini Ibu sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai minat atau bakat dari siswa itu sendiri. Kira-kira mungkin bantuan seperti apa yang akan Ibu berikan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam tersebut? Di sini saya sudah menyiapkan gambar yang akan diamati oleh siswa yang memiliki kemampuan lambat dalam belajar agar cepat memahami pembelajaran. Sementara untuk siswa yang cepat, saya akan memberikan tugas untuk mengidentifikasi pentingnya air untuk kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, yaitu melalui teks bacaan. Wah, bagus sekali Bu persiapannya. Kira-kira dalam melaksanakan pembelajaran, Ibu membutuhkan bantuan lain?
Benar sekali Bu, saya mungkin akan meminta bantuan guru lain atau mungkin juga Ibu bisa membantu saya. Oh, baik, baik, baik. Jadi insya Allah saya juga akan membantu menyiapkan alat peraganya. Tadi sudah sangat bagus sekali persiapannya, Bu, yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran. Nah, kira-kira ke depan kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan nanti? Ke depan, kompetensi dalam penyampaian materi pembelajaran yang efektif, serta meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, karena dalam menghadapi kemampuan siswa yang beragam itu sangat dibutuhkan. Iya, betul sekali, Bu. Karena dengan kemampuan yang beragam, membuat tantangan dalam belajar menjadi meningkat, ya. Iya. Jadi karena minat siswa itu berbeda-beda, kadang-kadang kita juga tidak bisa dipungkiri siswa yang sulit paham membuat emosi kita menjadi meningkat. Baiklah, Bu, nanti akan saya coba lakukan observasi terkait observasi akan Ibu tingkatkan. Nah, dari yang barusan kita perbincangkan itu kira-kira strategi apa yang akan Ibu siapkan untuk dapat mencapai kompetensi yang akan Ibu tingkatkan tersebut? Saya akan banyak belajar tentang materi pembelajaran sosial emosional. Terus saya akan lebih menggali potensi dan kemampuan siswa, Bu. Serta menyiapkan perangkat dan media pembelajaran yang mungkin lebih menarik gitu. Bagus sekali, Bu, sudah melakukan persiapan yang matang serta strategi ke depan dalam melakukan pengembangan kompetensi diri. Dalam pembelajaran juga Ibu sudah menunjukkan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, karena nanti anak kan dikelompokkan, ya, Iya. dikelompokkan. Jadi ada proses diferensiasi proses tiap kelompok. Nah, kemudian dalam menuliskan manfaat air bagi makhluk hidup dalam kelangsungan hidupnya. Kemudian bagus sekali di sini saya akan membantu Ibu dalam kegiatan observasi. Semoga Ibu lancar dalam melaksanakan proses pembelajaran Amin. besok. Nah, setelah observasi ini kita akan melaksanakannya ke depan. Mungkin ke depannya kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang terkait apa yang sudah terlaksana atau yang belum tercapai. Lalu observasinya ini kapan akan dilaksanakan? Insya Allah besok saya siap, Bu. Ya, terima kasih sekali atas kesiapannya dan kesediaannya. Mudah-mudahan lancar, berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktu Ibu, waktu istirahatnya. Sama-sama. Nah, untuk itu silakan Ibu melanjutkan aktivitas yang lain. Baik, Bu. Ya. Demikian praktik coaching untuk supervisi akademik pada tahapan praobservasi bersama Ibu Is Marsidah SPD wali kelas 5 di SDN 2 Cinta Damai. Demikianlah, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan observasi ke kelas dan diakhiri dengan pasca observasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, alhamdulillah pada hari ini
Kita mulai belajar dengan menyiapkan alat tulis kalian. Sudah siap? Sudah. Terus sebelumnya bukunya disiapkan, alat tulis, duduk yang rapi, tenang. Sudah siap untuk belajar? Silakan bukunya dikeluarkan, alat tulisnya semuanya dikeluarkan. Sebelum lanjut pada materi, Ibu akan bertanya dulu. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah mandi? Cung. Pada mandi tidak tadi waktu berangkat sekolah? Ya. Nah, kalian mandi itu menggunakan apa? Air. Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari air. Nah, berhubungan dengan pelajaran hari ini, yaitu tentang pentingnya air bagi kehidupan makhluk hidup atau bagi kelangsungan makhluk hidup. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mengidentifikasi pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Ya, gitu. Sekarang silakan buka bukunya halaman 4. Silakan buka. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi pentingnya air atau manfaatnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dan dapat mempresentasikan hasil diskusi nanti ya. Sekarang buka halaman 4 tentang pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, sampai saat ini Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa saja? Tuh, ada yang bisa tidak? Makhluk hidup apa saja? Yang termasuk makhluk hidup? Tuh, acungkan tangan. Ayo. Angkat tangannya. Tumbuhan, terus hewan dan manusia. Nah, itu termasuk makhluk hidup ya, makhluk hidup. Nah, salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Makhluk hidup itu memerlukan apa? Memerlukan air untuk apa? Untuk kelangsungan hidupnya ya. Nah, air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Nah, seperti pada gambar ini ada gambar siklus air. Nah, apa yang dimaksud dengan siklus air? Farid apa? Ayo lihat bukunya. Siklus air itu apa? Proses apa? Ya, hebat. Jadi itu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk hujan. Nah, ini gambar proses siklus air ya. Nah, setelah itu tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup itu adalah hujan ya. Air hujan yang digunakan untuk kebutuhan atau kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, hujan mengakibatkan ketersediaan air yang ada di permukaan bumi nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, ini ya contohnya, misalkan air hujan yang meresap ke bumi itu diresap oleh tanaman atau pohon. Untuk apa? Untuk cadangan ya. Ini contoh air hujan. Nah, ini diserap oleh tanaman. Itu
makhluk hidup. Terus yang gambar kedua, lihat, air mengalir di sungai atau air mengalir ke sungai. Nah, air mengalir ke sungai ini dan danau, sungai atau danau di danau, terus ke laut, itu air hujan yang ditampung atau yang jatuh ke sungai, itu berguna untuk apa? Di sungai ada yang tahu? Aktivitas makhluk hidup. Misalkan contohnya apa? Sungai digunakan untuk hewan atau binatang untuk apa? Minum. Terusan sungai digunakan sebagai apa? Irigasi, ya, atau bendungan yang digunakan oleh para petani untuk apa? Ada yang tahu? Para petani, kalau air oleh para petani itu digunakan untuk apa? Hah? Untuk tanaman, untuk mengairi sawah, ya, itu manfaat air. Terus air yang di dalam tanah akan diserap oleh pohon. Nah, ini sebagai cadangan untuk fotosintesis, ya. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu proses pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu membuat makanannya sendiri. Yang terakhir, air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Jadi supaya tidak panas, ya. Kalau banyak tumbuhan, air diserap oleh tumbuhan, maka menjaga apa? Menjaga suhu kelembapan suhu, ya, di muka bumi. Jadi udara tidak terlalu panas, ya. Terus, nah, jadi itu manfaat air, ya, yang kita ketahui. Manfaat air digunakan untuk tumbuhan sebagai apa? Bisa sebagai cadangan air makanan, bisa untuk fotosintesis, terus untuk makhluk hidup, hewan itu untuk apa? Untuk minum. Terusan untuk kita manusia, untuk apa? Kita mandi menggunakan air. Terusan cuci piring menggunakan air, ya. Mencuci makanan, untuk masak itu menggunakan air. Itu manfaat air. Nah, air itu beragam. Ada air laut, terus ada air apa lagi? Air sumur, air sungai. Nah, itu banyak air, banyak jenis atau asalnya air. Jadi ada yang sumur, ada dari sungai, gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan, ya, manfaat air, terusan proses awal mula air dari siklus air. Nah, sudah jelas? Ada yang mau bertanya tentang manfaat air? Ya, silakan Dinara. Apa manfaat air laut? Ya. Manfaat air laut, ya, untuk kehidupan makhluk hidup itu ada beberapa. Ya, manfaat air laut di sini adalah sebagai pupuk pertanian. Nah, bagaimana cara mengolah pupuk pertanian? Nah, sebagai pupuk anorganik cair, di mana si plankton atau kandungannya yang ada di dalam air laut itu bisa dijadikan unsur hara, ya, yang baik untuk tanaman. Terus bisa sebagai alat transportasi, ya. Orang kapal laut, kita kapal laut, ya, menyeberang lautan atau pulau itu menggunakan, kalau tidak ada air bisa maju tidak kapal laut? Tidak. Ya, itu sebagai alat transportasi. Sebagai pembangkit listrik, ya, pembangkit listrik tenaga apa? Tenaga air. Itu manfaat air laut bagi makhluk hidup, ya, itu. Terus sebagai bahan makan, sebagai penghasil oksigen juga. Itu manfaat dari air laut. Nah, setelah mengerti atau sudah jelas? Perwakilan dari kelompok
kelompok Nabi Nuh alaihissalam akan mempresentasikan diskusi hasil kelompok. Gambar A menunjukkan air sungai sebagai alat transportasi, sarana olahraga. Dan gambar B, air digunakan sebagai petani untuk menanam, untuk mengairi sawah. Gambar C, digunakan untuk memasak dan mencuci piring. Gambar D, air sungai digunakan untuk hewan meminumnya. Kemudian presentasi dari kelompok Nabi Nuh alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hebat, bagus. Dari kelompok Nabi Nuh sudah mempresentasikan hasil diskusi. Nah, tadi sudah ada perwakilan 1 orang. Mungkin kalian sudah merasa lelah atau jenuh, kita lakukan dulu teknik stop ya, supaya kalian rileks, kalian senang dan semangat lagi untuk melanjutkan belajar. Nah, sekarang silahkan tangannya lepaskan dulu dari alat tulis. Kita duduk dengan tegak tanpa menyender ke kursi ya. Terus kalian duduk tanpa menyender ke kursi, badan tegak tapi rileks, tenang, santai. Usahakan bahu kanan dan kiri sejajar. Telapak tangan disimpan di atas paha ya. Sekarang kita lakukan pertama, tarik nafas dulu dengan rileks ya. Terusan ulangi lagi, keluarkan dari mulut. Terus ulangi beberapa kali. Tarik nafas lagi, keluarkan lagi. Nah, silakan lakukan beberapa kali sampai kalian nyaman ya. Nah, baik, sudah. Nah, baik anak-anak, jika kalian sudah merasa nyaman, nah, kita lanjutkan lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu kita perwakilan lagi 1 kelompok lagi yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Sudah selesai hasil diskusinya? Kita ambil gambar LKPD ya. Simpulkan hasil dari diskusi tentang pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dan manfaatnya. Nah, tadi manfaat dari air itu yaitu untuk makhluk hidup, ada tumbuhan, ada hewan, dan kita sebagai manusia membutuhkan air. Nah, kita manusia membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari, untuk memasak. Terusan hewan untuk apa? Untuk minum. Tumbuhan untuk proses apa? Fotosintesis. Itu yang telah kita pelajari. Nah, sekarang kita atau siapa yang dapat menjelaskan apa yang barusan atau dari hasil kegiatan belajar kita hari ini tentang apa? Jom. Silakan Farid. Penting air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup dan manfaat air bagi makhluk hidup. Iya, hebat, bagus. Jadi itu. Jadi dari kegiatan. Terus, kedua, apa akibatnya jika tidak ada air? Ya, silakan Sana.
hebat, bagus. Nah, dari hasil kegiatan barusan yang telah dijawab pertanyaan dari Ibu dari Farid, yaitu pentingnya yang telah kita pelajari hari ini adalah pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, dan akibat dari tidak adanya air yaitu apa? Hewan, tumbuhan akan mati, begitu juga manusia, ya. Itu pelajaran atau kegiatan belajar hari ini, ya. Terus untuk lebih lanjutnya kalian di rumah bisa dibaca lagi tentang pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, ya. Pelajaran hari ini sudah selesai. Jadi sebelumnya mengingatkan untuk di rumah kalian dibaca lagi, ya, pelajaran yang barusan dipelajari. Terus untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang proses siklus air, ya. Terusan dari hasil tadi pembelajaran diskusi, kita harus saling apa dengan teman, harus saling menghargai, saling menghormati, ya, saling membantu. Itu proses diskusi, ya. Kita harus saling menghargai, ya, sesama teman. Nah, kita lihat dulu di bawah ada sampah atau kita adakan operasi dulu. Sampahnya diambil sebelum berdoa, sebelum ditutup pelajaran. Sudah? Nah, sekarang silakan KM pimpin doa. Gedung siapa? Sebelum pulang, mari kita berdoa. Mulai. Kelompok Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Bapak pengajar praktik pada hari ini dapat hadir di sekolah kami, yaitu SDN 2 Cinta Damai. Kemudian dalam keadaan sehat walafiat yang muiz, salawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan juga sampai kepada kita. Mudah-mudahan selalu istiqomah mengikuti ajaran
agamanya. Pada kesempatan ini mungkin sebelum dilanjutkan, Bapak Fasilitator Bapak Dede Hermawan yang kami hormati dan Bapak pengajar praktik Bapak Orang Suryana SPD yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pasca observasi di mana saya sudah melaksanakan serangkaian kegiatan dengan Ibu Iis, dibantu oleh Ibu Iis sebagai wali kelas kelas 5. Mulai dari kegiatan pra observasi dilanjutkan dengan supervisi akademik dan pada hari ini alhamdulillah sampai pada pasca observasi. Dan di sini mungkin Pak Bapak juga bisa menyaksikan hasil dari menyaksikan proses dari pasca observasi. Baiklah, kita akan mulai. Ibu Is, apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Mungkin sekolah sih sedang ada kegiatan atau tidak? Alhamdulillah sedang tidak ada pelajaran kegiatan. Baiklah. Dan terkait dari supervisi akademik kemarin, bagaimana perasaan Ibu Iis setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, Ibu alhamdulillah lega, senang. Telah melaksanakan pembelajaran secara terperinci itu dengan lebih terfokus dalam melaksanakan pembelajaran. Namun mungkin dari pembelajaran kemarin ada yang kurang dari pembelajarannya, mungkin apa yang perlu diperbaiki bisa dibantu dengan Ibu. Nah, sebelum ke sana mungkin yang ingin aku tanyakan adalah dari tujuan dulu, dari tujuan pembelajaran kemarin itu, tujuan pembelajaran ya, itu apakah sudah tercapai? Dari tujuan pembelajaran yaitu fokus pada pembelajaran diferensiasi dan KSE. Mungkin dari tekniknya dengan menggunakan pembelajaran yang secara diferensiasinya kurang maksimal saja. Jadi menurut Iis kurang maksimal ya. Itu di sebelah mananya menurut Iis yang kurang maksimal ya? Dalam proses anaknya kurang dalam pembelajaran berhubung misalnya itu diskusi, mungkin anak kurang semua aktif di sini. Ya. Nah, kalau Iis menilai bahwa pembelajaran berdiferensiasinya itu kurang, nah apakah ada kiat-kiat untuk adanya perbaikan supaya pembelajaran berdiferensiasi itu berjalan dengan lancar? Mungkin akan menambah wawasan itu dari saya yang kurang begitu memahami apa itu proses diferensiasi dan KSE-nya, terus menambah wawasan, mungkin terus lebih memahami lagi materi, atau ikut latihan seminar itu tentang pembelajaran diferensiasi, terus menambah pengalaman atau bertukar pikiran dengan guru atau mungkin itu sendiri yang lebih memahami. Oh iya, bagus sekali. Jadi Bu Iis sudah punya rencana juga ya. Jadi Bu Iis tadi mengatakan kurang dalam pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian Bu Iis juga punya rencana untuk perbaikannya. Bagus sekali rencananya. Mulai dari akan mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, kemudian mengikuti kegiatan KKG ya. Itu sangat bagus sekali. Jadi kalau dilihat dari apa yang tadi Bu Iis ungkapkan, merasa kurang, Ibu juga mempunyai catatan ya dari proses supervisi akademik kemarin, yaitu yang Bu Iis itu sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan
salam, dilanjutkan membaca doa sebelum memulai pembelajaran itu sudah teramati. Kemudian mengecek kehadiran siswa juga sudah ada. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran juga kepada anak itu sudah ada. Ya memang benar ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Ibu Iis tadi mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasinya itu merasa kurang. Memang itu perlu digali kembali dalam proses berdiferensiasi prosesnya gitu. Jadi kemudian untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar. Jadi kebutuhan belajar anak itu ada yang auditori, kemudian kinestetik, jadi itu merupakan kebutuhan belajar yang berdiferensiasi. Mungkin itu juga tadi oleh Ibu Is sudah dikatakan menjadikan perbaikan ke depan ya, perbaikan ke depan. Jadi perbaikan yang direncanakan oleh Ibu Is itu sangat bagus sekali. Tetapi kira-kira menurut Ibu Is itu kapan ya akan dilaksanakan untuk perbaikan-perbaikannya? Insya Allah 6 bulan ke depan ya. Jadi setelah ini akan dilaksanakan 6 bulan ke depan ya, bagus sekali. Kemudian setelah perbaikan-perbaikan itu mungkin ada yang diperlukan oleh Bu Is, dukungan dari warga sekolah, siapa saja yang akan dilibatkan? Ya pasti perlu dukungan terutama dari kepala sekolah mengenai itu, terus sarana, prasarana, terus guru-guru, mungkin dari ibu sendiri. Ya, insya Allah ya, kalau secara pribadi saya insya Allah akan membantu untuk perbaikan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita juga akan meminta nanti bersama-sama berkolaborasi meminta dukungan juga kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah itu mungkin solusi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Iis sangat bagus sekali rencananya, dan itu merupakan perbaikan ya. Dan tadi Bu Iis juga mengatakan bahwa akan berkolaborasi dengan warga sekolah ya. Jadi mudah-mudahan dari kegiatan seperti si akademi kemarin ibu merasa apa yang kita lakukan itu bermanfaat buat ibu juga buat saya ya, dari kegiatan tersebut. Kemudian dapat mengembangkan kompetensi pembelajaran, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas ya bantuan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Iis dengan adanya praktik seperti si akademik di kelas juga praobservasi. Terasa Bu ya, alhamdulillah kita dari awal sampai barusan sudah menggali beberapa ide atau gagasan yang diungkapkan oleh Ibu. Kemudian dari awal percakapan sampai barusan itu mungkin Ibu bagaimana kesimpulan Ibu dari awal percakapan sampai barusan? Alhamdulillah Ibu, setelah melaksanakan proses-proses pembelajaran sampai sekarang, perasaan bahagia, senang, lega, yang terutama alhamdulillah mendapatkan ilmu baru ya Bu. Dalam pembelajaran saya mendapatkan pencerahan tentang apa itu pembelajaran diferensiasi, terusan KSE, terus walaupun banyak kekurangan dalam proses pembelajarannya, tetapi setelah saya mendapatkan pencerahan terus tentang pembelajaran atau pendekatan berdiferensiasi, alhamdulillah dapat pencerahan, dapat gambaran, dapat ilmu baru itu Bu, dapat wawasan, mendapat pengetahuan tentang pendekatan diferensiasi maupun KSE. Terus banyak terima kasih kepada Ibu atas bantuan dan bimbingannya dalam mempersiapkan masa pembelajaran kemarin. Ya, Ibu juga
mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Iis, dan kita itu Ibu ya belum sempurna, masih dalam tahap belajar juga. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk terus meningkatkan proses pembelajaran, terutama proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian adanya pembelajaran sosial emosional, atau ada juga yang disebut dengan kompetensi sosial emosional. Terus ini mungkin akan menambah semangat saya lagi untuk bertekad mempraktikkan terus gitu pendekatan diferensiasi. Mudah-mudahan ya dapat tambah lancar lah gitu ya. Memang yang saya lihat itu sudah bagus ya, pembelajaran yang dilihat di kelas itu sudah bagus. Tetapi kalau Bu misalnya punya keinginan seperti itu bagus sekali. Ada semangat ya, ada penguatan untuk lebih meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya kita akan pada ujungnya kita mengharapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Bu Iis tentang pembelajaran ini atau seperti yang kemarin? Ya udah, yang penting yang utamanya itu saya alhamdulillah mendapatkan tambahan ilmu gitu. Ya, terima kasih. Jadi obrolan kita mungkin disebutkan dulu sekian. Nanti di kapan-kapan kita akan ngobrol lagi tentang ini dan akan mengetahui tindak lanjutnya ke depan. Mudah-mudahan baik Ibu ataupun saya ataupun Bu Iis itu ada